Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Teko. Oh gak mana bareng hemat. Lah ya. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Saya pagi hari ini sedang ada di salah satu wilayah di daerah apa ini ya? Ini masuk kebun duren kayaknya. Desa Tejowaing, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Bolowarmo. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di belakang saya ini para petani sedang mengerjakan sawahnya ya. Dan ini feeling good banget sebenarnya lokasinya ya. Hari ini kita akan membahas beberapa tema yang mungkin cukup menarik ya, karena memang saat ini rame sekali. Selamat pagi Mas Nanang Hermanto. Ini golek layangan koyo ya. Ya, kawasan ini memang sering dimanfaatkan oleh teman-teman biasanya sih untuk layangan nih. Di belakang saya ini namanya Pak Teko ya, Kak Tekoan Pak. Dia punya kawasan sekarang mau ditanami kacang kayaknya gitu. Nah, Bolowarmo semua, hari ini seperti biasanya ini adalah editorial kita yang akan membahas beberapa poin ya, termasuk soal lingkungan. Mungkin lingkungannya tidak terlalu seksi dalam banyak pemberitaan di Warta Promo juga, karena memang rata-rata kita masih menyentuh di persoalan pendidikan, di persoalan kesehatan, di persoalan infrastruktur dan sebagainya. Sementara lingkungan sendiri telah menjadi salah satu yang urgen juga sih. Urgen karena ini memang berkaitan langsung dengan kita. Hari ini selain persoalan kesehatan, persoalan lingkungan, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan juga sangat penting. Di sisi lain, sampai sejauh ini di wilayah Kabupaten Pasuruan terutama ini pencemaran lingkungan juga masih tinggi sekali. Kemarin aja ada sungai yang berbusa. Kemudian ada juga yang di wilayah kawasan Beji Kabupaten Pasuruan. Ini juga bertahun nih istilah. Hampir setiap tahun kita selalu mengalami masalah yang sama. Nah, hari ini kita memang membahas soal menagih janji hukum penegakan lingkungan begitu. Terima kasih yang sudah bergabung, Mas Nanang Hermanto, yang sudah menyapa kita pada pagi hari ini. Jadi koyok-koyok obrolan kita di sawah ini. Ya, Bolowarmo semuanya, ada beberapa poin pemberitaan sih yang sempat kita cover, kita beritakan pada beberapa hari yang kemarin. Termasuk juga soal penambahan pasien. Tapi ya ada yang nambah, ada yang sudah sembuh. Di Kabupaten Pasuruan ada 8, di kota ini ya, di kota ada 8 positif. Jadi kota Pasuruan jadi 32. Ini soal corona. Gak ada habisnya kalau soal corona masih nambah terus. Dan kita juga masih dalam posisi yang masih antara ini harus masuk di new normal atau tidak, ini karena masih ada fluktuasi angka di mana pasien positif ini juga masih nambah. Di Kabupaten Pasuruan sendiri tercatat 112 masih yang tercatat terkonfirm bahasanya. Tapi ada juga yang puluhan yang sudah sembuh. Anda bisa membacanya secara detail di Warta Promo. Jadi kemarin ini ada pasien nambah pasien yang sembuh 9. Tercatat 3 yang sembuh. Jadi total yang sembuh 42 warga Kota Pasuruan yang dengan bebas COVID. Terdiri dari 9 warga Beji, 1 warga Paserpan, 3 warga Gempol, 2 warga Gondang Wetan, 1 warga Nguling dan 4 warga Pandaan. Ini dinyatakan
bebas atau sembuh. Dan kemarin ada tambahan lagi ya, jadi ada 4 sembuh juga pada 4 warga Bangil, 1 warga Lumbang, 1 warga Purwodadi, 5 warga Puspo, 2 warga Prigen dan Keraton 3, serta warga Rembang 6. Wah, ini banyak sekali nih pemberitaan kita kemarin. Jadi nambah juga sih yang positif, cuman akhirnya totalnya memang 112. Dan yang cukup menggembirakan ini terjadi di Lumajang ya. Lumajang memang tidak diperlakukan PSBB atau apapun yang sifatnya untuk menekan angka ini, tapi kabar gembira, Lumajang tak lagi merah dan masuk zona kuning. Karena memang ada yang sembuh ini cukup banyak. Karena 47 pasien yang terkonfirmasi positif saat ini sembuh begitu. Ya, itu beberapa berita yang kita bacakan karena saya ada di jalan jadi disopoi. Ada juga soal, wah itu rada kriminal banget ini. 2 perempuan Probolinggo jadi korban begal payudara. Baik Purwowarmo, untuk masuk ke pembahasan kita kali ini, kayaknya saya mau menelpon Direkon ya, Direktur Pemberitaan kita yang di Warta Promo, Mas As'ad. Mungkin sudah siap untuk kita membuka pembahasan editorial pada pagi hari ini. Mari sarapan dah. Ya, sambil lalu memang suasana pada pagi hari ini cukup cerah ya. Saya juga berpanas-panas ria ini di wilayah areal persawahan di Dusun Kebun Duren namanya ini. Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Iya, Pak, mungkin hari ini kan kita juga lagi membahas soal menagih janji hukum penegakan lingkungan ya. Artinya memang di pemberitaan kemarin kayaknya ada tulisan kita yang memang menyoroti tentang bagaimana penegakan hukum di wilayah Jawa Timur umumnya atau secara keseluruhan lah bahasanya, dan khususnya ini di Kabupaten Pasuruan. Bagaimana penegakan hukum terhadap masalah-masalah lingkungan ini bisa ditegakkan dengan baik. Karena memang kalau mau ngomong soal pelanggaran-pelanggaran ya sudah terlihat, cuman memang tidak ada yang benar-benar siapa yang melakukan kesalahan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Seperti apa sih Mbak memandang ini dari segi kita lah sebagai jurnalis yang seringkali memberitakan kejadian-kejadian lingkungan yang terjadi saat ini, Pak? Ya, jadi memang bisa dibilang ini momentum ya, karena setiap minggu kemarin sebenarnya kita punya momen untuk memperingati Hari Lingkungan. Nah, di beberapa tempat memang peringatan itu seringkali diisi dengan ya ada seremoni, penghargaan, pengangkatan taruh gitu. Ya. Nah, kebetulan di kita saya sih lebih melihatnya ya ini sebagai pengingat gitu, bahwa di wilayah kita ada beberapa persoalan kaitannya dengan pelanggaran lingkungan yang justru itu tidak jelas begitu bagaimana akhirnya. Contoh misal di sektor tambang itu yang beberapa kali juga kita tulis, kita narasikan, kita kawal juga, entah bagaimana persoalannya sampai sekarang juga tidak bisa ditutup. Itu satu. Kemudian di artikel yang sama juga kita sampaikan ada juga kasus pencemaran Kalimbujeng dan juga salah satu perusahaan makanan yang bahkan itu sudah masuk ke kepolisian gitu. Oh ya, pernah dilaporkan dan sebagainya ya, pernah diproses lah. Pernah diproses, dan dari pihak dinas juga sudah bikin
uji lab dan dinyatakan bahwa itu adalah limbah B3 cair begitu. Dan ternyata juga sampai hari ini kita juga nggak ngerti sudah sampai di mana. Nah, satu lagi yang menurut kita cukup fatal dan ini menjadi aneh adalah kasus yang satwa. Bahkan waktu itu kita masih ingat satwa. Ada akhir tahun lalu pihak kepolisian dan juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu sempat merilis ada satu tersangka waktu itu yang sudah ditetapkan. Barangnya ada, barang bukti ada. Waktu itu malah dengan teman-teman media juga kan ngerilis gitu. Kita ingat kalau antara November sampai Desember itu di markas kepolisian. Sampai sekarang kita cek ke pengadilan juga nggak pernah masuk ke peradilan itu kasusnya, nggak tahu ke bawah angin atau gimana. Makanya ini yang bagi kita ini momen sebenarnya bahwa ini pemerintah ini atau aparat katakan serius menjadi sebenarnya mau benahi lingkungan itu. Kita tidak perlu jauh-jauh yang nyari-nyari lah, yang sudah ada aja lah. Itu sampai di mana, mau diapain? Kalau memang tidak cukup bukti, ya sudah terbitkan SP3, begitu kan prosesnya. Pak, kalau ngomong soal beberapa kejadian lingkungan ya katakanlah permasalahan tambang dan sebagainya, kemudian ada beberapa hal yang berkaitan secara langsung dengan lingkungan juga. Apakah regulasi ini juga membelit, Pak? Kalau ngomong tambang kan kok ini urusannya ini, itu kan undang-undang yang bahasa kita alasan kewenangan, alasan apa seringkali menjadi apa ya? Betul. Alasan. Ya. Di salah satu kesempatan obrolan memang seringkali yang jadi kendala adalah misalkan begini, kasus tambang misalkan. Pemerintah daerah selalu beralasan bahwa kita tidak punya kewenangan karena itu soal perizinan dan lain-lain di wilayahnya provinsi. Ya itu betul, tapi persoalannya bahwa itu kewenangan provinsi dalam konteks perizinan ketika tambang itu ada izin. Ya. Misalkan si A mau bikin tambang mengajukan izin ke provinsi, kemudian ternyata izin itu menyalahi, mungkin konteksnya adalah provinsi. Tapi persoalannya kalau itu tambangnya benar-benar bodong, tidak ada izin, itu kan polisi bisa sebenarnya masuk ke sana. Karena yang ini pengalaman kita bahwa seringkali ketika kasus-kasus pidana lingkungan atau pelanggaran lingkungan itu yang terjadi adalah saling lempar, karena memang di regulasi itu ada tiga pihak atau tiga instansi yang bisa melakukan penyidikan. Dinas lingkungan bisa, kemudian ada juga penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga kepolisian. Nah, tiga-tiganya ini bisa untuk melakukan, untuk memproses itu satu. Nah, dan yang kedua untuk pelanggaran lingkungan, terutama yang kaitannya dengan pencemaran, itu sebenarnya kan tidak perlu sampai menunggu dampak. Gitu. Jadi ketika misalkan ada pihak buang limbah sembarangan, itu sudah bisa diproses. Oh ya. Kalau ditemukan bukti bahwa itu melakukan misalkan membuang sembarangan, betul. Dan tidak perlu menunggu orang sakit itu sudah bisa dipidana. Kayak kemarin kayak limbah busa, kayak bau di Bujeng ini sebenarnya harus benar-benar ada investigatif yang ya. Masa gak ketemu wong sing itu ya. Nah, itu masalahnya. Khusus Bujeng itu kan ada sekian banyak perusahaan. Dan itu waktu itu kita sempat menulis juga sudah ada 5 dan beberapa di antaranya itu sudah sering. Sudah dikasih peringatan, sudah dikasih administrasi, sampai kemudian tetap tidak jalan. Dan ujung-ujungnya juga nggak ada sanksi begitu sampai sekarang. Padahal makanya ini kan Pasuruan itu kan daerah industri yang potensi pencemarannya itu kan sangat besar, dan itu saya kira itu konsekuensi logis lah sebagai daerah industri. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan komitmen untuk penegakan di sektor lingkungannya, ini kan bahaya di kehidupan kita, bahaya di lingkungan kita. Artinya bahwasanya, nah ini juga nih, benarkah dari kacamata kita sejauh kita berkecimpung lah, sampean juga berkecimpung di dunia jurnalistik dan sebagainya.
isu lingkungan ini masih belum seksi lah di kalangan kita dan sebagainya. Apa benar ini memang faktanya memang seperti itu atau gimana? Halo, Pak? Tergantung dari mana Ya. kita melihatnya. Mau seksi atau tidak, sebenarnya ini kan persoalannya ini adalah soal urusan hidup mati lah katakan. Kalau dianggap bahwa ini bukan sesuatu yang penting, mari kita lihat bagaimana kemudian peningkatan suhu yang terjadi belakangan karena deforestasi, ada pembukaan kawasan hutan. Kemudian daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir rob, belakangan sering terjadi banjir rob. Ya, benar. Daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah terjadi bencana longsor dan banjir atau eskalasinya sekarang semakin meningkat. Dulu banjir hanya setinggi mata kaki, sekarang selutut atau sampai tinggi dada. Saya kira itu bukti-bukti bahwa hari ini kondisi lingkungan itu sudah cukup parah begitu. Jadi saya lebih tertarik ketika misalkan itu ini penting atau tidak. Jadi kalau pertanyaan itu ada ya penting karena ini urusan hidup mati kita semua gitu. Jadi makanya kemudian komitmen itu kan menjadi sangat penting gitu. Bukan hanya oleh kita tapi juga oleh mereka-mereka yang memang punya otoritas untuk melakukan penindakan. Karena kalau ini dibiarkan ya kita mau bagaimana, kita mau hidup benar atau enggak, mau berbenah atau enggak, kan itu sebenarnya pertanyaan yang lebih penting lah saya kira untuk dijawab oleh kita semua. Ya, benar sekali, Pak. Nah, persoalan yang lain mungkin kaitannya dengan lingkungan ini juga. Ya, seringkali kita hanya berbicara soal soal bukan penanggulangannya sih, soal bukan yang lebih urgent di awalnya, tapi lebih ke arah lewes banjir baru melaksanakan itu. Tapi tidak pernah mencari sumbernya. Ya. Betul. Dan itu dari seringkali kan kita begitu, kita baru ribut saling menyalahkan ketika terjadi bencana, terjadi longsor, terjadi banjir. Tapi begitu banjir selesai, kita lupa untuk bagaimana membenahi yang kemarin itu yang kurang, apa yang jadi penyebab itu. Kan seringkali begitu. Karena sebenarnya ini kita mau bagaimana, mau diapain. Makanya kembali lagi-lagi kan ke fokus atau komitmen itu ke pemerintah dan aparat. Karena kan ya tidak cukup memang hanya sekali, 2 kali kegiatan, misalkan penanaman, tidak cukup banyak sekali penanaman lalu selesai. Karena memang lingkungan itu kan dampaknya pelan-pelan, tapi begitu terasa, benar-benar terasa. Dan tidak hanya mereka yang terkena dampaknya tidak hanya 1-2 orang, banyak orang. Itu misalkan kayak Kalimbujeng. Kan beberapa petani di sepanjang itu kan sungai itu kan banyak dipakai untuk saluran irigasi, untuk mengairi sawah. Beberapa petani yang sempat kita temui, keluarnya itu tadi semakin kesini produktivitas mereka semakin turun. Karena bahkan kalau sekitar turun masih bisa diterima. Beberapa kadang terpaksa tidak bisa menanam gitu. Sekali waktu ketika pas kondisi airnya begitu keruh, mereka tidak bisa dipakai air itu. Padahal sungai itu juga banyak dipakai untuk nyuci dan lain-lain kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Sekarang sudah nggak bisa dipakai lagi. Iya, benar. Nah, mungkin mungkin nyambung dengan itu juga. Nih kita tarik ke wilayah daerah ya. Pemerintah juga mencoba kan untuk menjadikan kali ini semakin bersih. Bahkan ada beberapa program yang memiliki akronim kayak ya kita singgung sedikit lah, kayak program-program pemerintah yang berkaitan dengan sungai gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih? Harus bagaimana? Apakah sungai ini harus benar-benar bersih terus kena didusi atau harus bagaimana kan, Pak? Kalau ngomong soal lingkungan dan ini terlepas dari bagaimana penegakan hukum ini harus juga dijalankan secara secara serius begitu. Nah, pemerintah juga harus menariknya dengan
yang terkait kan kaitannya dengan itu kalau memang benar-benar menegakkan. Kayak kemarin Bujeng belum selesai lah, terus program ini bagaimana mau terus berjalan, atau yang kemarin ada busa dan sebagainya dari bahan kimia itu kan juga harus jadi perhatian serius juga dari DLH dan sebagainya. Bagaimana pemerintah sendiri dengan regulasinya terutama di daerah sampean melihat ini? Kalau dari sisi pemerintah begini, belakangan sih memang tingkat kesadaran itu untuk memperbaiki bagaimana kondisi sungainya sudah mulai muncul ya. Ya. Sudah mulai muncul. Misalkan baru terbatas pada membuat program, misalkan kemarin kita ingat ada program apa? Sekali atau apa itu? Kalau tidak salah. Loh kok sih lali deh kok. Aduh sekali. Coba sampai lali deh. Ada sekali. Ya. Nah, itu kan sebenarnya sebagai program untuk memicu orang-orang membuka kesadaran supaya untuk mengembalikan bagaimana kondisi fungsi sungai ya. Seperti semula. Nah, di balik itu yang harus dipahami bahwa munculnya program itu kan sebenarnya sebagai satu bentuk kesadaran bahwa kondisi sungai hari ini itu tidak layak. Ya. Sungai hari ini itu begitu katakan tercemar begitu, sampai kemudian bikin program untuk supaya orang bisa lagi menikmati sungai dengan atus kali. Tapi kan persoalannya itu tidak hanya cukup berhenti di situ gitu. Itu harus terus dikawal. Pemerintah harus benar-benar menunjukkan komitmennya untuk bagaimana membenahi kondisi sungai. Ya. Bagaimana kondisi pantainya. Karena kita nggak tahu, misalkan pernah nggak pemerintah bikin satu punya data berapa banyak perusahaan yang buang limbahnya ke sungai, baik itu yang sudah melalui proses IPAL atau tidak. Apakah yang sudah melalui proses pengolahan atau tidak? Karena itu menjadi penting, itu menjadi basis data tolak ukur bagaimana kondisi sungai. Kalau pemerintah tidak punya data itu ya kan akan repot. Karena itu juga akan berkaitan misalkan ketika ada muncul kayak yang di Welang, yang seumur-umur sepanjang kita jadi wartawan juga belum pernah kan kita nemuin kali Welang tiba-tiba penuh busa seperti itu. Ya, benar. Sampai hari ini juga itu belum terjawab. Itu busa itu dari mana? Nah, kalau pemerintah punya datanya, perusahaan mana saja yang punya saluran pipalnya ke sungai, itu kan akan ketahuan, akan memudahkan pemerintah juga gitu. Ketika terjadi muncul persoalan. Benar. Nah, mungkin ada catatan lah, sedikit catatan yang harus dibenahi kaitannya juga dengan penegakan hukum yang ya tadi sudah kita bahas secara panjang lebar. Tapi paling tidak yang paling urgent hari ini yang harus diselesaikan di awal sebenarnya PR dari para pihak ya. Itu apa Pak yang harusnya? Kalau kami sih selesaikan beberapa kasus yang sudah muncul ke permukaan. Itu sajalah. Tidak perlu daki-daki karena itu sudah sudah mencuat dan diketahui publik ya. Betul. Jangan sampai kemudian kita masyarakat berasumsi wah ini ada main, wah ini masuk angin atau apalah bahasanya karena sudah muncul moro-moro hilang kalau kabare ki piye kan repot. Langsung lah. Ya benar. Masa sudah dirilis kemudian nggak pernah masuk ke peradilan ini terus kemana? Kasus limbah sudah masuk, sudah diproses terus nggak ada kabarnya ini. Betul. Akhirnya kan masyarakat dibiarkan berpikir atau menebak-nebak, mengira-ngira. Nanti kalau kita yang menduga ini ada A, ini ada B, nanti kita yang salah kan repot juga. Betul. Jadi ya minimal kalau misalkan tidak ada bukti ya sampaikan SP3 dan lain sebagainya. Kalau memang ada unsurnya sudah cukup ya ayo diproses, kita kawal bareng-bareng. Siap, kayaknya menarik banget dan kita juga sudah terlalu panjang ini kayaknya dan itu, Pak, paling tidak betul sudah ditangkap lah bahwasanya memang faktanya seperti ini dan
kita juga berharap ada hal-hal yang serius dan semakin serius, apalagi dengan dukungan beberapa program-program yang sebelumnya arahnya juga untuk perbaikan lingkungan dan sebagainya. Fakta juga kita sering mengalami masalah-masalah lingkungan itu. Mungkin di masa-masa ini orang juga harus mulai memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, dan kesehatan itu tidak akan terlepas dengan lingkungan yang juga sehat gitu. Pak, terima kasih. Gitu. Terima kasih. Dilanjut dan selamat bertugas ya. Ya, Pak Aat ini merupakan salah satu jurnalis kita juga di Warta Bromo yang sangat serius dalam persoalan lingkungan, terutama kaitannya dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan lingkungan. Dan Pak Aat ini alhamdulillah juga salah satu jurnalis yang kemarin juga berhasil mendapatkan penghargaan atau beasiswa yang diterima dari Google News Initiative ya, yang memang bekerja sama dalam persoalan lingkungan dan merupakan salah satu jurnalis yang di Indonesia bersama jurnalis-jurnalis dunia yang lain yang lolos dan berhak untuk melanjutkan proses investigasinya katanya dengan persoalan-persoalan lingkungan di daerah gitu. Terima kasih Pak Aat, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkomentar. Anda juga bisa nelpon handphone saya, jadi saya tidak akan menjadikan ini sebagai komunikasi satu arah ya, tapi silakan dua arah. Kami membuka ruang bagi Anda karena memang ini sifatnya kami membuka ruang redaksi kita dengan editorial Warmo ini, sepertinya ini sikap kami dan Anda juga bisa menanggapi, bisa curhat dan sebagainya kaitannya dengan berbagai permasalahan. Mau soal lingkungan monggo, mau soal yang di luar itu juga terima kasih. Saya akan membacakan beberapa poin. Yang pertama tadi bukan poin ini, komentar bahkan yang sudah masuk di lini redaksi, di lini live ya. Kita ini memang kita nanti live-nya via media sosial FB ini yang saat ini lagi trending, gawe rasan-rasan buat posting apapun jadi lahan hiburan kita. Apalagi di saat pandemi ini cukup rame kan, kita juga harus memanfaatkan dengan baik keberadaan online ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf saya mungkin sedikit ini untuk menghangatkan suasana karena suasananya di sini pegunungan. Jadi kudu ngerokok bako didik untuk mendukung petani juga. Tapi ini juga tidak baik gitu untuk kesehatan dan sebagainya, itu kita tahu. Tapi biasanya jurnalis ngebul ini kurang jos gitu. Ferry Hiswandoko, terima kasih tetap semangat untuk bekerja. Pandaan Pasuruan hadir, matur suwun Pandaan. Nah, Pandaan Mas Ferry selalu standby. Terima kasih. Kowi Al-Hafi, assalamualaikum sobat Warmo, leduk Prigen, konco-konco Prigen. Wah, ini suasana ini hampir sama ketinggiannya sama Prigen kayaknya ya, atau lebih tinggi Prigen malah. Mas Kowi Al-Hafi, kemudian Den BIC 70 oleh 2,5 juta bos. Ya ini motor yang saya tumpangi ini motor lama ya, jadi C70. Wah ini malah makelaran nih karo Den BI. Terima kasih yang stand. Ika Sumberjo yang sudah menyapa kita, terima kasih. Kemudian ada Faisal Rahmat Diansa. Wah ini Bolo Winongan ini kan. Warmo kudu beda, ojo koyok liane. Ya, terima kasih, semangat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah ini sebagai salah satu jembatan lah bagi kita semua untuk berkomunikasi, sebagai kontrol sosial juga, edukasi, hiburan dan sebagainya yang kita bisa berikan dan sharing kepada Anda. Saya bacakan lagi, ada Mustaqim Bogel. Waduh, Mas Mustaqim ini memberikan catatan juga ini katanya dengan bahasan kita pada pagi hari ini. Pemerintah harus audit ulang. Ada beberapa perusahaan bisa dilakukan belusukan ulang. Paling tidak dari Dinas Lingkungan Hidup bisa cek langsung saluran air seperti minimal pH 6 sampai 7. Ya, ini nanti dinas yang berkaitan dengan ini kayaknya Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan. Jadi memang penting sekali untuk DLH memang memiliki tim ya, tim khusus yang memang berkaitan dengan persoalan-persoalan ini, dan ini juga harus tetap dijaga kredibilitasnya, independensinya, karena memang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan. Dan perusahaan di Pasuruan ini jumlahnya orang ratusan tapi ribuan dengan berbagai macam sektor. Nah, terutama sektor yang berkaitan dengan lingkungan ini paling besar di Pasuruan loh ya. Jadi yang kaitannya dengan
sumber daya air barangkali. Soal contohnya air mineral piro di Pasuruan ya kan. Sisi lain memang menyerap kebutuhan padat karya tenaga kerja kita, tapi di sisi lain dia juga menyerap sumber daya alam yang ada. Nah, bagaimana kemudian memfeedbackkan, mengembalikan potensi-potensi yang ada di daerah kita, dijupui terus gak dirawat, kita lupa, bahwasanya kita juga membutuhkan itu untuk anak cucu kita. Bener Mas Mustaqim Bogel, terima kasih yang sudah berkomentar agar memang dinas lingkungan lebih belusukan ke perusahaan-perusahaan, lebih aktif gitu ya. Bisa cek ulang saluran air yang seringkali, nah ini di belakang saya ini kan juga membutuhkan air yang memang bersih. Kalau di daerah pegunungan, daerah hulu sepertinya memang lebih netral di sini kan, kawasan-kawasan pegunungan ya yang tidak berkaitan langsung, dan bahkan kalau hujan turun deras di sini, sehingga kebanjiran itu di bawah. Nah di sinilah yang kita menjaga, akhirnya harus benar-benar dijaga alam ini. Terima kasih yang sudah bergabung, Cak Syahir dari Probolinggo hadir. Matur nuwun. Anda bisa juga chat di sini ya untuk apa bertanya, apa juga mengeluarkan unek-unek, akan kami bacakan setiap hari. Ini tayangannya setiap pagi kita ngobrol soal persoalan ini. Saya akan menghubungi beberapa narasumber yang mungkin bisa kompeten dan bisa memberikan sedikit edukasi di pagi hari ini agar ini juga bermanfaat. Di belakang saya ini mesin deg ya, mesin brojol, sekarang sapi ini sekarang kan ya rasanya. Ini dulu namanya Pak Teko di belakang saya. Ini kelihatan kan ya, ya sedikit. Oh ya kurang nangkep soalnya Pak Teko lagi ke sana ini. Ini dulu dia ini biasa tukang brojol karo sapi ya Pak Teko. Kak ketok ini. Nah kalau yang itu Cak Mat namanya, itu di belakang itu biasanya saiki dengan keberadaan teknologi bajak yang rodok cepet, yang traktor ini akhirnya dia sing biasanya brojol yang kawasan ini. Pak Teko ini biasanya sapi, biasanya ini wis sapi ini nanti ya atau digawe rupanya. Suwe soalnya. Ya ini mungkin kemajuan teknologi dan ini juga menjadi salah satu apa ya yang harus kita pikirkan untuk kemajuan petani dan kesejahteraannya. Terima kasih Wahyu Urbarianto juga, pokoknya warmo sampai nyebar hoak, aku salah satu penggemarmu. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi begini, kalau memang Warta Bromo ada informasi yang dianggap hoax atau salah atau apa, kami membuka ruang untuk mengkonfirmasinya. Jadi kita menyelesaikan semuanya dengan aturan yang ada ya, jangan sampai kita juga menyebarkan hoax. Seperti misalnya hari ini kan kita banyak komen katanya dengan penambahan jumlah pasien yang positif atau pasien yang PDP atau pasien yang lain katanya dengan corona ya. Karena memang ada beberapa pihak atau kita kadang memandang alah permainan ini konspirasi dan sebagainya, ini akhirnya kan repot juga. Artinya kita juga memandangnya ini sebagai sebuah fakta yang disampaikan oleh mereka yang memang benar-benar saat ini kompeten untuk menyampaikan soal informasi ini. Misalnya Satgas, ini kita harus juga mengontrol, jadi mereka juga harus bekerja dengan baik. Kenapa? Karena mereka ini sudah mengambil bahasanya, mengalokasikan uang sampean gitu loh untuk melakukan penanganan ini, dan ini harus dikontrol gitu. Kalau kita membiarkan mereka wis bapak wis katekan lho, duit sampean gak ono digawe bangun yang lain gitu. Nah itu bagian dari, kalau memang ada penambahan, faktanya penambahan, kalau enggak yo lapo kita itu. Ya itu jawaban dari kita sih. Jadi mungkin sering kali, wah ini gorowan, warmo lapo nyebar ini. Bukan, karena kami berdasarkan fakta yang disampaikan oleh gugus tugas begitu. Mas Hendra Permadi, selamat pagi juga, ternyata hadir. Matur suwun Mas Hendra. Mas Mustaqim Bogel, lokasi mana bos? Ini di daerah yang banyak durennya Mas Mustaqim, di mana ya? Sampingnya sampean nih. Duren di wilayah Kecamatan Purwosari ini. Saya masih ada di kawasan lereng Arjuna sih, sama dengan sampean. Mustaqim ini kayaknya di Sumberjo ya, bener nggak? Ya. Ini di Kebun Duren namanya. Kebun Duren ini salah satu dusun. Nah, dia juga punya potensi yang bagus katanya dengan penghasil buah-buah durian di Kecamatan Purwosari. Atasnya nanti sudah masuk Prodati kalau di sini. Lukman Effendi dari Johor Malaysia hadir Pak Bos. Itu di daerah mana Pak Bos? Ini di daerah lereng Arjuna wis pokoknya, di Desa Tejoang Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Saya biasanya memang masih ngublek-ngublek wilayah ini. Nanti kita mungkin bisa berpindah ke wilayah-wilayah pesisir atau apa dan sebagainya ketika ada waktu untuk dalam proses pembahasan. Kalau ngomong lingkungan, kita kayaknya cocok sih di daerah-daerah yang memang
menjadi hulu. Nah ini pusatnya ketika misalnya kayak gini wis entek gondol dan sebagainya, kokut di isor itu. Kenapa? Banjir deras. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini saya mau menambah lagi telepon juga untuk salah seorang pegiat. Saya membacakan lagi, ini ada ini namanya, wah ini dari Kertosari, Kecamatan Kertosari, Kabupaten Pasuruan. Ini apa ini Pak Waloyo ini? Kayak jemblem ini Pak Waloyo. Onde-onde, terima kasih. Kue khas desa di masa pandemi, monggo diangkut untuk bantu UMKM. Oh ya. Wah ini mungkin salah satu hari ini kita bisa produksi kue-kue yang biasanya kudu dituku secara offline. Lek masa-masa kayak gini bisa memanfaatkan konco-konco yang memang bergerak di ojek, apakah itu ojol, ojek online atau ojek konvensional. Jadi enak. Sekarang tolong dianterno di sini ya, di Purwosari, di kecamatan ini ada juga namanya Kurir Purwosari, dikelola oleh teman-teman dari komunitas begitu. Pak Waloyo ini ada di Kertosari, wah nge-share jemblem kayaknya ini. Terima kasih Pak Waloyo. Saya mencoba untuk menghubungi salah seorang pegiat juga yang juga pada pagi hari ini lagi tadi sudah tak hubungi ya, untuk saya telepon, saya coba lagi, mungkin mudah-mudahan ini masih standby. Namanya Pak Sugiarto, anggota DPRD dan juga pegiat lingkungan. Dia juga punya komunitas Kampung Pancar Air dan juga Yayasan Si Hijau. Mudah-mudahan ini masih terkoneksi kita. Tadi sudah saya hubungi, mungkin mudah-mudahan tidak sedang OTW atau apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas Yogi, Pak Dewan. salam sehat, salam lestari. Mantap, iya. Pak Dewan ini kita lagi ngobrol Pak Dewan seperti biasanya. Dan hari ini tema kita memang agak sedikit bersentuhan dengan jenengan ini kayaknya. Maksudnya bersentuhan jenengan selaku aktivis lingkungan pernah juga meraih Kalpataru. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan kita juga berada pada lingkungan pegunungan yang benar-benar harus menjaga kelestarian lingkungan ini agar hilir juga sama-sama menikmatinya gitu. Pak Dewan, saya ngomong soal menagih janji hukum penegakan lingkungan. Kemarin kayaknya Si Hijau ya, yayasan yang ngajak kelola juga memberikan apresiat kepada penegak hukum dengan memberikan penghargaan kepada Pak Kapolres ya. Kita juga memberitakannya itu sebagai bentuk penghargaan kepada aparat. Bagaimana kemudian aparat sendiri memberikan sesuatu yang positif mungkin kaitannya dengan lingkungan. Seperti apa sih penegakan hukum di kita dan sejauh mana ini selama Anda menjadi pegiat lingkungan dan saat ini juga sudah masuk di legislasi menjadi anggota DPRD yang kaitannya dengan proses penganggaran, legislasi dan sebagainya. Oke, Mas Yogi, ya. Tentunya terima kasih banyak dan saya pagi ini sangat berbahagia ya. Karena mendengar langsung dan melihat langsung teman-teman jurnalis, dalam hal ini Warta Bromo, dengan Mas Aat selalu tidak henti-hentinya untuk mengajak untuk perhatian terhadap lingkungan. Mas Yogi, Mas Aat dan pemirsa Warta Bromo, kalau ngomong lingkungan itu saya seringkali menyampaikan lingkungan hidup itu setara atau sama dengan hak asasi manusia. Itu hak mutlak hidup, hajat makhluk yang ada di bumi ini. Cuma ngomong permasalahan menungso iku wis kadung sombong ngono lho, Mas. Kok kadung sombong? Apa meneh di Indonesia iki terlalu besar dikasih kenikmatan akan lingkungan yang wah, Masya Allah, lengkap gitu. Sehingga saking onoe ngenak-ngenak no. Sehingga kenapa saya katakan sombong? Karena orang mikir menemben utawa anak putu besok. Pokoknya awake dhewe wis cukup menghirup udara segar,
wis cukup ngombe banyu bersih, wis cukup dengan keadaan yang bersih, saenake ngono lho Mas. Oke. Itu yang pemicu awal kudune sesuai dengan perintah. Sesuai dengan ada perintahnya ini Mas Yogi. Oke, bener. Saking Gusti Allah niku kayak nglestarikaken. Ya, ya. Dari wong Jawa kok nguri-nguri, kok nyeman-nyeman ngono. Kanggo anak putu. Betul, betul. Nah, dari hal itu tentunya sudah menjadikan semakin akut kondisi alam saat ini. Krono wis dikai enak. Saking enake ngono Mas yo. Mbok lali, mbok kepenakan ngono lho Mas. Kalau ngomong lingkungan memang nggak bisa ngomong hulu saja atau hilir saja, harus dari hulu ke hilir. Dan kita sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa itu ketersediaan yang lengkap Mas Yogi. Hey. Lek ngomong ketersediaan lengkap itu di daerah hilir ngisor nggone banyu itu gawe pangan harian. Lek di tengah-tengah kaya di sampean saiki iku ketersediaan bulanan. Bulanan, bener. Lek nyanggone Bromo, dhuwur Arjuna kono Penanggung. Hubungan kono iku gawe tahunan saja. Lah saiki diwalik Mas Yogi. Diwalik, bener. Iya, sing gawe harian iku malah diwalik gak ono. Nah, sing bulanan digawe harian. Iya. Artinya apa sing bulanan iki sing kaya dik sampean mulai akeh sing ditutup ya. Sawah-sawan teh. Wis resapane gak ono ya, malah digawe harian kayak kos-kosan, kayak pabrik. Untuk kembang. Lah terus sing tahunan diwalik digawe harian koyoke. Malah gawe panen bendino ngono Mas. Iya, bener. Nah, seperti itu. Soalnya bone rodok kecepetan. Nah, hal ini kembali lagi sesuai dengan yang tak sampaikan awal tadi, kembali pada fungsi diri masing-masing. Krono mutlak awake dhewe butuh udara segar, butuh banyu sing bersih, butuh keadaan kahanan sing enak ngono lho Mas. Iya, iya, bener. Nah, terkait penegakan hukum sakjane lho Mas, lek temen-temen awake dhewe iku ora sombong ngono. Yo ora butuh undang-undang, ora butuh penegak sajane Mas ya. Iya, bener. Ngono. Bahkan temuan kita selaku pegiat undang-undang penegak hukum itu kondisi saiki gak berlaku Mas Yogi. Loh, gimana maksudnya ini? Justru temuan kita kearifan lokal sing masih berlaku. Iya. Kearifan lokal model-model hukum adat gitu lokal. Ya berarti ya. Iya, contohnya kayak iku di desa-desa kan ono jenenge danyang-danyang iki lho apa? Apa Mas? Danyang-danyang. Sing gone kuburan sing ono wite gede-gede lho. Oh iya. Nggih. Apa iku jenenge ono di desa-desa iku Mas? Ono apa ono gondoruwu ya? Macam ya jenenge iku. Ndak iku lho sing di sakralno lho Mas, setiap desa kan ono Mas. Oh, apa ya? Danyange ono bae. Selain danyang, apa ya ono bae lek ngene kaya. Iku iya lek di desa-desa mesti kan ono danyang ya, ono kaya petilasan kaya kuburan ngono Mas. Ah, nggih, petilasan. Termasuk sing di sumber-sumber ya. Ya, di sini kalau tiap tahun itu kudu nggo tumpeng isian gitu. Tapi ditungani lho ya ora disajeni terus disembah ngono ndak, ditungani supaya selamat gitu. Iku Mas Yogi. Kearifan lokal. Iku kearifan lokal lek menurut pengamatan obrolan kita, iku politik lingkungan leluhur kita. Oh ya, politik lingkungan. Secara tidak langsung itu melakukan pembelajaran yang penyelamatan. Nah, akhirnya wit gede ono medine ngene ya. Iya, undang-undang penegakan hukum leluhur kita seperti itu. Nggih. Saiki di nggone sumber dikai patokan ngono ya aman, Mas. Masalahe utek. Malah gak diketok, gawani ngetok ora itu. Ukuran ngono lho.
Iya. Apa meneh sing tuwek-tuwek meden-medeni. Bodhonge ae aja diutik. Lek diutik kon kesurupan kon. Akhirnya woto Mas Yogi. Iya, benar. Termasuk ono ancak, sesajen, dupo. Itu menurut kami pegiat lingkungan itu kearifan lokal yang harus dilestarikan karena kita menganggap itu politik lingkungan leluhur untuk menyelamatkan pohon-pohon itu, sumber itu. Makanya kalau kita tarik ke belakang, kalau kita renungkan ya sumber air itu menurut kami adalah benteng terakhir. Sehingga dalam sejarah tokoh-tokoh agama kita, lintas agama apapun, pusat agama dan pusat pejuang-pejuang kita mesti dinggoni sumber. Bahkan pusatnya Islam ya di Mekah, sumber air Zam-Zam ya. Betul. Wali-wali kita ada di sumber-sumber semua. Iya. Candi-candi, masjid-masjid, pondok pesantren semuanya di sumber ya. Makanya benteng terakhir. Rupane itu salah satu strategi penguasaan, pengamanan supaya bisa bertahan hidup. Ya. Begitu. Saya potong sedikit mungkin. Ya, kaitannya ini memang mungkin kalau saya ngomong sampean ya mungkin dengan usia kita atau saya mungkin masih terpapar pada hal itu. Engko wis mlebu arek-arek sing nom-noman iki kaya terus itu tidak dilegitimate atau itu tidak dalam konsep yang selanjutnya kadang-kadang kan lupa. So, arek-arek saya itu masuk wedi ambek anu itu malah digoleki kan, malah dadi pemburu, malah bengi, malah wani ngode, Mas. Oh ya, wani ngode. Tetep gak wani ngode ayo, wis masih arek milenial saiki mabuk nang gone sarange gendruwo kono lek wani. Apa meneh ono iku, Mas? Apa musike itu saudara-saudara kita yang Hindu. Ceng. Ya. Teng ngono, wah ngeri banget itu Mas, dan itu menjaga lingkungan banget itu. Iya Mas Ugi. Nah, gini sekarang kita kesimpulannya. Akhirnya kesimpulannya untuk lingkungan itu sebenarnya tuntas sih, nggak perlu diskusi panjang-panjang. Wong kebutuhannya dewi. Terus yang kedua terkait penegakan hukum, yo gak iso jakakno sapa sakjane. Ya diri kita harus mampu juga. Minim begini, kalau kami mempunyai konsep berpikir global bertindak lokal. Ya, keren. Awake dhewe iku wajib ngerti keadaan lingkungan secara global. Tapi juga ada yang bagus ini, lokal untuk global. Jadi kan kita meskipun di sini tapi memikirkan secara nasional. Kita masih belum masuk loh kepada bagaimana kemudian persoalan menjaga lingkungan agar karbon ini, wah ini kan belum masuk juga soal jual beli karbon. Belum. Yo krono iku mang lho Mas, didasari terlena saking enake ngono Mas. Iya. Jadi mbok ngelali, mbok lali, mbok enggak mau tahu karena wis cukup, enggak mikir anak putu. Mbok dene wis kekeringan baru toding-toding. Ya, dan gini Pak Sugi. Nah, hari ini kita kan masuk juga pada proses di mana ya katakanlah jenengan lah. Sekarang wis mitranya kaitannya dengan ini kan berhubungan langsung dengan regulasi ya. Regulasi, kebijakan. Nah, mungkin iso dibuka-buka lho, lah ngene nggaene peraturan lah ngene anggaran alokasi yang diperuntukkan untuk wilayah-wilayah yang sangat krusial dan penting bagi perawatan, bagi pemeliharaan, bagi kelestarian. Nah, apa fakta yang selama ini sudah ditemukan kaitannya dengan persoalan ini? Yang pertama, saya masih baru ya 8 bulan. Dan saya menemukan bahwasanya pemikiran, mindset itu penting. Nah, pemikiran atau mindset perlu ada sebuah kesamaan tentang lingkungan dengan berbagai peran masing-masing. Itu yang paling mendasar. Cukup berat untuk menggiring atau mengajak berdiskusi tentang lingkungan ini. Dan ya hampir semua mengerti tentang itu. Menungso wasi
gak berpendidikan pun tentang lingkungan ngerti lah, sangat ngerti semuanya. Nah, bahkan untuk kita lihat secara ke dalam di Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu, untuk penegakan hukum itu tenaganya cuma satu, Mas Yogi, Kabupaten Pasuruan itu. Loh, berarti kudu reka usulnya supaya ditambah ya berarti ini. Nah, usulan dari saya terlepas dari anggota dewan itu sebagai pegiat sudah beberapa kali dimuat teman-teman media. Kita mengusulkan TRC, tim reaksi cepat atau pos terpadu atau apalah namanya. Ya, disediakan anggaran yang cukup, tenaga yang cukup, lintas sektoral, langsung dibawa komando bupati. Oh ya. Ini untuk menangkap hal-hal yang terkait lingkungan. Kenapa demikian? Sajane butuhnya respon, Mas. Responsif butuhnya. Responsif itu kunci utama. Lek wis responsif, ya semua akan mengikuti regulasi sistem dan mekanisme yang ada. Anggarannya dicukupi, perlengkapan tenaga dicukupi, ini akan menjadikan sebuah perjalanan pengawalan lingkungan ini menurut saya akan lebih efektif. Ya kayak iki loh Mas, gugus tugas COVID ini loh Mas. Nah, model-model langsung menangani masalah ini ya, langsung ada tim yang memang benar-benar. Iya, ada di bawah komando bupati langsung. Jadi laporannya ke bupati langsung. Karena menurut saya wis nemen nih Pasuruan, Mas. Oh, wis nemen. Nemene apa, Pak? Lan ndi sing iso diselesaikno wong durung ngene, Mas. Berarti lah durung kepala dinas. Oh, seakan kepala dinasnya sampai seakan, Mas. Iya. Stres tok bendino iku mikirno komplain. Nah, memang komplain itu ditampung tok, dirungokno tok. Waduh, ya. Harus ada responsif gitu loh. Langsung turun, investigasi, inventarisasi, akhirnya ada rumusan, ada laporan yang langsung kepada yang memutuskan ya, yang mempunyai kebijakan langsung harus bagaimana. Itu menurut saya efektif gitu. Ya, termasuk kemarin yang kayaknya ini hampir sama dengan persoalan fakta yang terjadi kemarin, kayak apa ya, kali bersalju busa. Oh, ada. Kayak itu kan jenengan langsung ini harus ditangani secara serius ini, bupati lah untuk memimpin, mengomandoi. Betul. Pengungkapan fakta. Sampai hari ini hilang wes ya, iki yo sapa sing nganu dan sebagainya. Karena ujung-ujungnya kan harus laporan bupati, Mas, harus diputuskan bupati, kepala daerah kan gitu. Untuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya, walaupun di situ sudah ada SOP di Dinas Lingkungan Hidup, tapi kita ada perlakuan lebih lah seharusnya dengan dibentuk satgas atau dibentuk TRC ya. Ya. Tim terpadu lah, tim terpadu. Iya, tim terpadu. Ya cuma harapan saya ya ojo seremonial, tapi memang ada lintas sektoral, ada peneliti, ada akademisi, ada pegiat, ada Pol PP, ada kepolisian gitu. Mana-mana yang berkompeten di situlah. Ya, Pak Suki, yang terakhir mungkin ini yang dijawab pertanyaan pertama saya yang tadi. Saya hanya konfirmasi lah. Sejauh ini kan kemarin Pak Kapolres mendapatkan penghargaan bentuk sebagai orang yang dikasih penghargaan. Nah, itu ya. Karena memang penegakan hukum kan kaitannya dengan ini juga, polisi juga harus punya semangat juga, punya keseriusan juga. Macam-macam sih kalau ngomong lingkungan, tidak hanya persoalan air, tidak hanya persoalan dan sebagainya. Betul. Nah, ini seperti apa Anda memandang dan appreciate ini diperuntukannya bagaimana ke depannya gitu mungkin. Terlepas. Jadi begini, Hari Lingkungan Hidup dengan adanya Mbak Corona ini kan terabaikan Mas Yogi. Bahkan lenyap ya, dari pikiran pun lenyap ya. Iya, betul. Jangankan dari aksi.
Koyok Maka lali selain kabeh. kita, iya, selain kita memenuhi protokol kesehatan, juga memenuhi himbauan pemerintah terkait nggak boleh kumpul-kumpul. Yayasan Sanggar Indonesia Hijau yang menjadi pusat pemagangan pelatihan lingkungan ini membuat acara, mengeluarkan penghargaan dan pemberian bantuan bibit terhadap aparatur, dalam hal ini Kapolresta, Kapolres Pasuruan, dan Dandim. Ini yang pertama memperingati Hari Lingkungan Hidup. Yang kedua, program-program Polri dan TNI terkait lingkungan itu cukup konsen, termasuk menanam pohon dan sebagainya lah. Meskipun Dan tanda kutip kami- masih menanam saja ya, tidak dalam proses. Kami gini, ngene loh Mas, Siap. intine kita itu iso nandur sak wit kudu diapresiasi Mas. Betul ya, sepakat Iso gak ngelola sampah tapi paling tidak nggak buang sampah sembarangan. Itu harus diapresiasi. Betul ya. Itu penting gitu. Nah, kenapa sasaran kita pejabat-pejabat penegak hukum, pengawal-pengawal negara ini, kita selaku masyarakat harus memberikan dukungan. Ya. Kita harus memberikan semangat gitu. Dan ini sebagai pesan moral bahwasanya lek wis jabat yo kudu tetep eling nyanggone lingkungan. Dan beliau menjalankan tugasnya luar biasa dan anggota-anggotanya diperintah untuk melakukan itu. Untuk itu kita kasih semangat. Walaupun hanya selembar kertas katanya Mas Paul. Kita iringi dengan kasih bibit buah sebanyak 100 pohon masing-masing. Iya. Nah, ini pesan-pesan moral dan memberikan semangat biar beliau-beliau ini Tambah giat ya, tambah giat mikir lingkungan. tambah giat dan dapat ngurumangsani oleh dukungan gitu loh. Ngurumangsani oleh dukungan. Lek masyarakat kecil seperti saya begitu ini gak oleh dukungan itu wis lawas. Wis waleh ya. Ya, akhirnya yo tombo hati Mas, salah sijine kumpul ono wong kang soleh. Ya. Artine ojo toleh. Oh gitu ya, sip. Betul. Iyo. Soalnya tola-tole ini garai kesandung ya. Termasuk Warmo iki konsen yang gone lingkungan terus membahas saat ini. Masa ati mulai aku gak pokro Mas ngawal aku. Ya Allah, muga-muga sehat Mas saat iki. Agar rezeki ini. Amin. Harus saling mendukung memang. Sampai niku. Oh ya, kapan-kapan ngopi nang Pancar Air, kita ngopi ke Pancar Air ya. Oh iya, harus tahu pusat pendidikan kita di sini gitu. Nah, ini lagi lockdown semua, Mas. Iya, betul. Lagi lockdown. Nah, ini kalau lockdown kabeh kan tapi lek nang sawah ngene koyo gak ono sing maskeran iki. Sawah seger koyo ngene kan ya. Covid. Engko lek bahaya kan kalau memang waduh gak oleh metu-metu nang mantol lah. Sopo sing kate brojol iki ya. Bejo-bejone wong tani Mas yo. Oh iya betul. Ono corona iki. Ya muga-muga ramalan Jayabaya Pandhawa tani durung metu. Oh ya, ya ramalan Jayabaya iki. Awak dhewe gak pate paham iki. Ya ono ramalan Jayabaya bakal metu Pandhawa tani. Oh, Pandhawa tani. Wong tani pore ora gelem ngedol hasil tanine. Waduh, iya. Waduh, wis ya apa sampe nek dadi wartawan kate panenan dhewe. Ada susah ya. Ada. Kowe Pandhawa tani ya gelem ngedol tanine iki gak mangan telo lah ngono. Iya lah iku engko iso beras sak kilo ijol emas sak kilo ya Mas. Iya, betul. Ngono. Makanya orang itu memang amin. Terima kasih. Siap. Lancar kabeh wis barokah lestari alam iki wis pokoke sing penting berpikir global bertindak lokal iso nandur sawit yo sawit iso gak buang sampah sembarangan yo gak buang sampah sembarangan. Siap, mantap. Wis
tolong tinolong ya. Jaga kesehatan selalu Pak Dewan juga. Ya. Sekarang sudah Ingat, dari aktivis mlebu Dewan, godaane akeh lho ya aja telat oleh. Yo ono sampean mosok kate. Ono Mas Aat, ono kawan-kawan yang lain. Siap, nggih. Ya dijawil, dijiwit, dicetol iku ya mesti. Matur nuwun, Mas Ugi. Kayaknya wis mulai kepanasan aku ngobrol kalau sampean ning kene. Soalnya ambek caring iki sehat ini jam segini emang ya. Iya, virus e moro metu ae kok. Pre-virus dari wong-wong dhewe wis ngekeki informasi virus kabeh jarene wis ya apa katene wis pegel kayaknya. Terus Assalamualaikum. Monggo, Waalaikumsalam. Salam lestari. Salam lestari juga. Siap. Ya itu tadi salah seorang pegiat juga, anggota DPRD juga yang sudah menyapa kita berbagi informasi, termasuk berbagi banyak hal ya, kaitannya dengan sudut pandang dia terhadap persoalan lingkungan yang ada di sekitar kita. Begitu. Saya membacakan beberapa yang sudah menyapa ya. Terima kasih juga yang tadi saya Lukman Effendi yang dari Johor, wah Malaysia juga mendengarkan, terima kasih mantap. Kemudian Mas Insan Putra Adam, terima kasih juga selalu hadir. Argo Pancawiguna hadir seluruh, terima kasih ya, semuanya yang sudah menyapa kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih meskipun obrolan kita kadang-kadang ya masih kesana kesini, tapi tema yang kita bawakan mungkin mudah-mudahan selalu terupdate lah bagi kita untuk mendapatkan tambahan sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini. Agus Wijaya Raja Wali Pandaan, wah mantap Mas Agus Wijaya. Saya membacakan semua yang komen, silakan kalau memang ada informasi yang berkaitan langsung dengan persoalan di sekitar, apa kejadian, apa unek-unek yang berkaitan dengan fasilitasi publik dan sebagainya, monggo kita sharing. Kalau itu memang bisa dilanjuti lebih lanjut dengan persoalan pemberitaan yang harus memang benar-benar ada pengawalan dalam prosesnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum dan sebagainya, kami membuka ruang ini untuk kita bisa berdiskusi dan saya akan membacakan semua komentar yang di sini. Saya ada di wilayah kawasan pertanian. Kalau saya tunjukkan ini langsung iki lek jarine arek-arek iki koyo ning gambare arek TK. Jadi kalau biasanya kan lek biyen gambar gini kan ono dalane, ono gununge. Nah, di belakang saya itu gunungnya masih cerah. Gunungnya Gunung Arjuna, Bos. Ya. Gunungnya Gunung Arjuna, jadi bisa dilihat juga jalannya bagus. Ini memang benar tadi disampaikan oleh Mas siapa ya yang tadi sudah komentar, Budal. Nah, karena memang saya dekat jalan ini. Kang Mus Jaya Purwodadi juga hadir, terima kasih Kang Mus, mantap selalu sudah menyimak informasi-informasi kita pada pagi hari ini. Memang sudah ada 2 narasumber tadi yang sudah sempat berdiskusi dengan kita, sudah berdialog. Banyak hal sih yang bisa kita sampaikan. Maria. Harapan. Ya, saya sudah cukup panas juga ini karena jam sudah menunjukkan pukul 9.15. Tadi saya sudah start mulai pukul 8 lebih 5 menitan ya. Sudah sekitar 1 jam lebih menemani Anda pada pagi hari ini. Saya sedang ngobrol tentang editorial Warmo dengan tema menagih janji penegakan hukum lingkungan. Demikian Anda juga bisa salam atau interaksi lah dengan kita melalui kolom chat live ini, atau Anda juga bisa menelpon sebenarnya handphone saya ya. Tapi nomornya belum saya share ya ini. Nomornya tiap pagi kalau mungkin Anda bisa berbagi, berkomen atau lebih ikut bercerita dengan persoalan-persoalan yang ada, bisa di 085 7461 86158. Ini akan terhubung langsung dengan handphone saya. Pokoknya Kak meten-meteni ya, gak mau saya angkat. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Kita akan mengambil tema-tema yang lain yang lebih update, yang lebih kekinian,
tidak hanya persoalan corona ya. Saya mungkin menjadi bagian terpenting juga jika memang Anda mendapati di feed kita, di timeline kita ada informasi tentang update informasi corona, bukan berarti kami sedang meden-meden di masyarakat, tidak. Kita tetap menjaga, mengingatkan agar kita selalu menjaga kesehatan. Kemudian kita juga menjadi bagian dari kontrol sosial, juga sebagai bagian dari anjing penjaganya pemerintah juga, untuk mereka benar-benar anggaran yang direfokusin kemarin benar-benar dimanfaatkan untuk penanggulangan wabah yang sudah terjadi gitu, yang sudah dijalani. Jadi kalau memang harus ada perubahan new normal dan sebagainya, ini juga harus benar-benar dikawal karena anggaran itu juga cukup besar. Jadi penting sekali bagi kita untuk saling berbagi dan mengawal informasi itu, kegiatan itu dengan baik begitu. Meskipun kita menganggapnya ala iki blenger gitu-gitu, tapi kita berharap ini akan semakin lebih baik dan kita bisa bergerak lebih lagi ya untuk persoalan-persoalan yang saat ini kita hadapi. Tetap sehat, jaga imunitas kita. Dan kalau hari ini saya tidak maskeran karena ning sawah iki lek maskeran paling gawe kaos tok ditudungno, ditutupno gitu, karena memang kondisinya. Sekalian pada pagi hari ini saya juga caring ini. Kita lagi berada di Dusun Kebon Duren, Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Dari sini saya akhiri live ini editorial Warmo pada Rabu tanggal berapa kira? 10 Juni 2020. Kayak lali tanggal awak dhewe. Sepurane. Soale prei iki wisan ya. Mungkin ada tema-tema yang lain yang bisa diusulkan, nanti bisa di kolom chat ini atau nanti bisa inbox juga via WA kita yang ada di fanpage kita. Anda juga bisa mengikuti informasinya. Kalau video bisa Anda di channel Warta Bromo TV atau Pasuruan hari ini. Kalau teman-teman yang di Probolinggo mungkin bisa di Probolinggo hari ini. Banyak informasi di sekitar kita, ada juga yang dari luar daerah, kita bisa mengcovernya. IG kita di wartabromo.com ya, wartabromo.com, itu Anda bisa mendapatkan Instagram kita juga. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya tak rawan dulu, Buriono, dulur-dulur sawah sing mari sarapan ya. Dan bentar lagi saya akhiri informasi ini. Sampai jumpa. Ya, Taima. Panen terus, Tanima. Mangan sih butuh ya.
tak kedok ini. Iya. Iya tadi. Lah iki. Lah iki tak dhewe. Iki utang. Ana kan nandur pari nandur ngono. Men pisan tok. Ya iya. Suket. Yo oleh sok itu dina lagi kowe. Iku. Ya sing dhuwur bombo. Wes itu di kuabat wae gawe. Yo ana dibor. Tak gedene. Sapine kan diperes. Kan bayaran ke sini. Oh, di sini. Sarapan. Gombako, Pak. Gombako. Jangan masih ana tuh gombako. Masih ana tuh gombako.